teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat ya hari ini. Teman-teman, kita kalau tiap hari disuguhi oleh kebencian-kebencian, lama-lama rakyat muak juga ya. Lihat media sosial isinya kebencian-kebencian yang ditunjukkan oleh PDIP kepada Presiden Jokowi, kepada Gibran yang notabene-nya sedang bekerja untuk Indonesia hari ini. Gibran ini politisi muda yang menurut saya itu dia itu pemimpin masa depan. Beda dengan orang-orang elit PDIP. Mana pernah Gibran mencaci maki lawan politiknya, mencaci maki nama orang, nggak pernah. Lihat aja apa yang terjadi di tubuh PDIP hari ini. Ya, khususnya sekjen. Wah, banyak sekali omong ya. Selalu menyudutkan Presiden Jokowi, menyudutkan Gibran ya. Mencari-cari kesalahan. Ya, jadi seolah-olah Presiden Jokowi itu salah ini, salah itu, salah ini penyebab itu. Wah. Jadi kalau sebagai masyarakat awam seperti saya ini, teman-teman yang netral ya, nggak ada kepentingan apa-apa. Saya baca berita ya, khususnya di YouTube itu, di media-media online ya, seolah-olah PDI Perjuangan hari ini kok seperti sedang menunjukkan dirinya kepada publik tidak sadar ya, ke kehancuran dan kebobrokan di internal sendiri. Kenapa? Pasti kan nggak ada api kalau nggak ada asap, nggak ada api, nggak ada asap gitu ya. Berarti ada sesuatu di dalam tubuh PDIP. Berarti ada sesuatu, teman-teman. Kita lihat ya. Kalau lihat apa yang dibicarakan di jumpa pers terus oleh kader-kader PDIP ya, yang mengatakan katanya Jokowi dan Gibran sudah tidak jadi anggota PDIP, dengan bangganya mengucapkan itu. Respon Jokowi saat ditanya wartawan ya, dia santai saja. Ya. Dia bilang ya jadi partai perorangan aja Jokowi. Dengan santai gitu ya. Jadi ini narasi-narasi yang terus digodok terus-terusan oleh PDIP menyalahkan pihak lain atas kekalahannya di pemilu dan pemilu kada 2024, teman-teman. Saya sebagai penikmat berita ya, dan saya ngamati perilaku ya teman-teman, kenapa saya kok sebenarnya malas saya berkomentar mengenai politik ya. Karena saya sejak tahun 90 itu udah tahu teman-teman ya, pelaku-pelaku politik di negeri ini sejak tahun 90, bayangin aja. 30 tahun lebih. Saya udah tahu di dalamnya politik di negeri ini, teman. Saat itu saya masih remaja. Bukan hanya politisi politik dan politisinya ya. Saya itu meneliti ya teman-teman, meneliti banyak hal selama 30 tahun lebih. Saya meneliti perilaku manusia di akar rumput, perilaku manusia di middle up ya teman-teman. Termasuk saya meneliti perilaku birokrasi ya, legislasi ya atau legislatif dan yudikatif. Jadi di otak saya tuh udah ada catatan-catatan teman-teman tentang perilaku masyarakat sosial yang general ya, dari akar rumput sampai eksekutif ya, birokrasinya, sampai legislatifnya ya, legislasinya ya, sampai ke yudikatifnya teman-teman. Bayangin aja.
Makanya saya males sebenarnya ngomongin dunia politik, tapi saya sebagai warga negara, saya khawatir ya dengan narasi-narasi yang saat ini sedang berkembang. Isinya kebencian-kebencian melulu. Ya, menyalahkan melulu. Ini nggak bagus, teman-teman. Nggak bagus. Lama-lama masyarakat jenuh. Nanti lama-lama masyarakat nggak percaya lagi dengan politisi. Ya, nggak percaya lagi. Silakan Anda nikmati itu. Masyarakat cuma ingin apa sih? Pelayanan diperbaiki. Ya, pelayanan publik diperbaiki. Tidak ada koruptor lagi di negeri ini karena masyarakat membayar pajak atau rakyat itu membayar pajak. Ya, yang ditugasi untuk mengelola negara ini ya yang dipilih melalui pemilu itu. Yang calon-calonnya itu dicalon-calonkan oleh politisi-politisi itu atau partai politik. Akhirnya masyarakat nanti muak. Sebenarnya sekarang tuh masyarakat sudah muak, teman-teman. Kayak dari tahun 90 ya, nginjak 98 ada kerusuhan, lahirlah reformasi, sampai hari ini apa perubahannya? Coba saya mau nanya, apa perubahannya? Nggak ada, yang ada banyak orang stres, banyak kenakalan di mana-mana, kejahatan di mana-mana. Ya kan? Akhir-akhir ini banyak kejadian kekerasan di mana-mana. Ya, terus apa? Sistem pemerintahan yang masih banyak korupsinya atau masih koruptif. Apa perubahannya coba? Kita renungkan bareng-bareng. Ditambah sekarang narasi-narasi kebencian dimunculkan terus di dalam media ya, atau oleh khususnya hari ini yang sedang viral itu PDI Perjuangan selalu menyalah-nyalahkan Jokowi dan anaknya. Ini nggak baik ini untuk masa depan generasi muda. Nanti adanya kebencian-kebencian. Ya, terus selama ini ngapain aja? Ya, berkuasa selama ini kan PDI Perjuangan. Ya, 2 periode. Jokowi dan PDI pecah kan gara-gara pasti ada masalah. Yang tahu siapa? Yang tahu ya PDI dan Presiden Jokowi. Tapi de facto-nya 80% rakyat mencintai Presiden Jokowi. Ya. Jadi imbasnya apa nih nanti? Imbasnya akan jadi kubu-kubuan. Siapa yang menang? Ya, kalau saat ini Jokowi masih unggul lah. Ya, Jokowi masih unggul, apalagi masih ada Gibran di dalam pemerintahan. Ya, Jokowi belum all out nih teman-teman. Kalau dengan narasi kebencian seperti itu terus dilontarkan, saya yakin Jokowi juga nggak akan diam ya teman-teman. Saya yakin Jokowi juga akan nanti apakah membuat partai atau dia ke partai lain dia pegang, nanti akan bersaing di situ. Pamornya di masyarakat. Yang menang siapa? Apakah PDIP dengan menjual nama besar Soekarno, atau Presiden Jokowi yang lahir dari rakyat, pernah jadi 2 presiden dan dikenal dengan dekat dengan rakyat, real dekat dengan rakyat. Kita tunggu saja teman-teman. Kalau narasinya terus-terusan begitu, ada 2 pilihan. Apakah PDIP bisa bangkit lagi ataukah malah akan terpuruk melawan head to head dengan Jokowi nanti. Karena Jokowi itu punya bekas-bekas kerja dia teman-teman. Ya, kerja besar dia tuh masih melekat di masyarakat Indonesia. Nah, kalau Jokowi sudah terang-terangan nanti head to head dengan PDIP, kita lihat siapa yang menang. Tapi de facto Jokowi masih unggul di atas PDIP hari ini. Terima kasih teman-teman, update terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa.